Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib hari ini, ikhwas sekalian, kita dipertemukan kembali di masjid kita ini. Sebelumnya saya minta maaf ya, mungkin pada teman-teman yang rutin ikut kajian Senin Selasa saya di Kolaka ikhwah ya, mulai dari Sabtu Ahad Senin Selasa ya, Ahad Senin Selasa, jadi 3 hari di Kolaka. Makanya kajian di Al Amin Senin kemarin dengan di Masjid Nur Alam Nur Boulevard itu kita tiadakan dulu. Kemudian Rabu saya balik ya, langsung selesaikan semua acara dan tanggung jawab di Makassar, sekolah dan lain-lain. Makanya saya liburkan juga waktu Rabu di masjid ini. Kamis saya sudah ke Jakarta lagi, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi sampai tadi ya Ahad ya, pesawat jam 5, tiba jam setengah 9 ya, langsung ke sekolah ya, ngajar. Habis itu tadi di Masjid Nes Syam di belakang 4 Point. Kemudian maghrib isya di sini. Ini jadwal kemarin semestinya. Jadi jadwal rutinnya ikhwan Sabtu malam Ahad. Kecuali kalau saya punya jadwal-jadwal mendadak Sabtunya, saya baru bisa balik Ahadnya, itu kita geser. Termasuk pekan depan. Saya beritahu sekarang. Saya tanggal 17, 18, 19 ke Jakarta lagi. Berarti nanti untuk pekan depan sama kajian kita insya Allah di Ahad malamnya. Ahad pagi saya ada acara di Al Markas ya, sama Taki Malik ya, Deng Uki dan beberapa teman-teman yang lainnya ya. Jadi insya Allah Ahad pagi kita di Al Markas, ajak teman-teman di sana, itu bagus banget ya. Kita ajak teman-teman yang khususnya belum taubat gitu, baru mau hijrah, itu ajak teman-teman. Itu bagus karena ada Deng Uki yang ngasih telling story nanti. Gimana dulu beliau ketika masih jadi preman ya. Ya, takut, semua orang takut ya. Semua dosa udah dilakuin, banyak banget lah, Masya Allah. Kisah nyata dari seorang Deng Uki. Itu ajak teman-teman kalian. Ya. Kesempatan menghijrahkan orang. Ya. Ada Taki Malik juga datang ya. Reciter Quran yang baca, Masya Allah bacaan Qurannya ya. Ini anak-anak binaan kita semua ini di Jakarta, anak-anak selebgram ya, Taki Malik, Bahanan, Syam, Syawal. Ini alhamdulillah setiap kali ada event di Makassar dibuat ya, mereka menjadi pembicara. Nanti ajak teman-teman ya yang lain untuk ikut join Ahad pagi di Masjid Al Markas Al Islam insyaallah. Baik ikhwas sekalian, tanpa berlama-lama kita fokus pada tema kita hari ini, akhirat yang hilang. Ini gimana Ustaz? Akhirat kok hilang? Iya hilang. Hilang dari mana Ustaz? Hilang dari jiwanya orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Orang yang menganggap dia akan hidup terus di dunia, Allah lupakan dia bahwa dia punya akhirat. Ikhwan, konsentrasi ya, penting ini materi. Gak usah nyatat, ikhwan, antum gak usah nyatat. Nanti kalau anda bilang catat baru catat, lihat ke depan. Sebagaimana kita diberi nyawa untuk diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, maka kesempatan yang sama, hak yang sama, jatah yang sama kita akan punya di akhirat. Tidak ada orang yang diizinkan Allah merasakan dunia kecuali Allah pasti izinkan dia merasakan akhirat. Tapi ada ikhwan, orang
yang diberikan kehidupan dunia dan Allah menjadikan dia lupa kepada akhiratnya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kata Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Ada ciri-ciri orang pecinta dunia. Ini dengerin. Ciri-ciri orang pecinta dunia. Bagus kalau kita tadabbur. Buka Quran, ikhwan. Antum lihat surah Maryam. Ya. Maryam, Toha. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Surah min ba'dihim Toha. Maryam, sudah benar, Maryam. Buka surah Maryam ayat 59. Ada orang yang dibutakan tentang akhirat. Dia sampai hilang itu akhirat. Dia nggak ada lagi. Hidup itu dia nggak pernah lagi ingat bahwa ada namanya akhirat. Ternyata apa ciri-ciri, ikhwan? Apa tanda-tanda orang yang kemudian dilupakan Allah kepada akhirat? Kita bahas. Dan orang kalau lupa dia punya akhirat, maka dia akan cinta dunia. Itu rumus. Siapa yang tidak kenal akhiratnya, maka dunia akan menjadi rajanya. Dan siapa yang dunia rajanya, maka dia akan menghamba kepada maksiat dan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Itu rumus, ikhwan. Sudah? Saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat Qurannya. Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Apa ciri-ciri? Tanda-tanda, ikhwan. Tanda-tanda orang yang tidak lagi mengenal akhirat. Siapa orang-orang yang akhiratnya sudah hilang? Ciri pertama, ikhwan. Apa yang membuat dia cinta dunia sehingga dia hilang akhiratnya? Satu, khalfun adha'us salat. Kalau antum sudah sering tunda-tunda salat, kalau antum sudah sering mengakhirkan salat tanpa ada alasan syar'i yang jelas, kalau antum sudah sering nanti dulu, demi Allah, itu tanda yang berbahaya yang membuat antum harus segera introspeksi diri bahwa jangan-jangan nanti akhirat antum hilang. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Dia menghilangkan salat. Apalagi kalau menunda saja itu sudah bisa menghilangkan akhirat, apalagi kalau sampai tidak salat. Kalau ada orang, ikhwan, yang tidak salat, tidak lagi dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya karena alasan apapun. Kalau ada orang yang tidak salat, baik urusan rezeki, baik urusan kesibukan, maka tunggu, dia akan menjadi orang yang selamanya akhiratnya hilang. Dia nggak akan punya tujuan lagi mengejar akhirat. Dan tanda-tanda terkecil, kata para ulama, tanda-tanda terkecil kemunafikan seseorang dimulai dari cara dia menjawab panggilan salat. Kalau dia selalu nanti dulu, percaya sama saya, akan menjadi orang yang cinta dengan dunia. Tunggu dulu lagi rapat, tunggu dulu lagi ini, tunggu dulu lagi ini, tunggu lagi ini, tunggu. Itu kesibukan nggak akan ada ujungnya, ikhwan. Percaya, nggak akan ada ujungnya. Yang benar adalah sisipkan akhiratmu untuk duniamu dan jangan pernah sisipkan duniamu untuk akhiratmu. Kebalik, sisipkan duniamu untuk akhiratmu dan jangan jadikan akhiratmu untuk duniamu. Ngetes ya, dites ya. Jadi kalau ada orang nanti dulu, subhanallah. Sudah? Lihat. Pertama, Allah jadikan apa, ikhwan? Allah jadikan dia lupa akhirat, hilang akhiratnya. Apa yang pertama? Khalfun adha'us salah. Lanjut, penyakit kedua, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Dan mengikuti apa? Hawa. Bangunin subuh, hawa nafsu kita mengatakan ngantuk,
apalagi tahajud. Bangunin tahajud. Hawa nafsu kita mengatakan, ah cuman sunnah. Tapi pencinta akhirat, pengejar akhirat, dia akan sempatin itu. Saya mumpung bangun ini, saya harus tahajud. Saya mau dekatkan diri pada Allah nih. Saya mau tahajud nih. Saya mau berduaan dengan Allah, mau tahajud ini, ikhwan. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Coba ikhwan, ada nggak yang antum parkir motor yang jalan di luar? Coba yang merasa motornya parkirnya kurang bagus, keluar dulu ya, perbaiki dulu parkir. Jangan sampai kita kajian kita dapat dosa. Apa dosanya? Mengganggu jalan orang. Coba diperbaiki itu. Ya, Jamil, coba kembalikan ke sini nah. Dek, di sini banyak sebelah sini banyak, kiri. Ya. Atau bawa ke belakang, terus ke belakang. Ya. Coba diperbaiki dulu. Nanti kita menzolimi orang. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq. Kata Rasulullah, iman itu 70 sekian cabang. Paling tingginya mengatakan la ilaha illallah, paling rendahnya iman itu menyingkirkan duri di jalanan. Maka kalau duri aja sekecil itu disingkirkan, apalagi motor. Besar motornya antum, mengganggu jalan. Ya, coba diperbaiki dulu. Yang parkir coba pindahin ke kanan masjid atau ke belakang. Ya, supaya orang enak lalu lalangnya. Udah, lanjut. Ternyata penyakit yang kedua, ikhwas kalian, mengikuti keinginan, nafsu. Wattaba'u syahawat. Ini adalah penyakit orang-orang yang dihilangkan kepada mereka dunia, dihilangkan kepada mereka akhirat. Maaf. Sehingga akhirnya yang ada dalam hati mereka dunia. Kenapa dia hilang akhiratnya? Karena dia terlalu cinta dengan dunianya. Apa yang membuat dia terlalu cinta dengan dunianya? Satu, sering nunda sholatnya. Ada yang bermasalah dengan sholatnya. Ketika seseorang bermasalah dengan sholatnya, ikhwan, maka dia bermasalah dengan akhiratnya. Wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan mendapatkan kebinasaan, kehancuran. Dua penyakit utama. Sholat mengikuti nafsu. Kalau antum sudah perbaiki dua ini, setengah akhirat sudah ada. Perbaiki sholatmu. Yang kedua, jangan ikuti setiap nafsumu. Makanya coba ikhwan, paksakan diri. Sholat itu jangan cuma 5 waktu. Paksa. Saya di semua pegawai saya wajibkan dia sholat duha. Saya bilang datang kantor, datang ke warkop di ruang atap langit, datang ke butik, datang ke sekolah, saya bilang semua wajib sholat duha minimal 4 rakaat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la ta'jiz an arba'i raka'atin fi awalin nahar akfika akhirah. Kata Rasulullah, jangan tinggalkan 4 rakaat di awal waktu, yaitu sholat duha. Saya cukupkan semua kebutuhanmu di akhir waktu. Kapan di akhir waktu? Nanti sorenya, sebelum maghrib. Jangan lewatkan 4 rakaat sholat duha. Allah cukupkan kebutuhanmu hari itu sebelum maghrib. 4 rakaat, ikhwan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, di setiap diri manusia ada 360 derajat persendian. Ada 360 persendian. Dan setiap persendian harus disedekahkan. Dan sedekahnya 360 persendian itu ada dalam sholat duha. Coba perbaiki sholat, ikhwan. Khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa? Kalau kita buka surah Al-Mu'minun, siapa orang beruntung yang dari orang beriman? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kalau dia salat dia khusyuk. Maka salat itu, ikhwan, kualitas. Jaga dia punya kualitas. Ketika kualitasnya terjaga, kuantitasnya bertambah. Jaga kualitas salatmu,
maka Allah akan tambah kuantitas salatmu. Kalau antum sudah jaga 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, khusyuk, percaya kamu akan ketagihan ambil qobliyah dan ba'diyah. Setelah kamu ketagihan ambil qobliyah dan ba'diyah, kamu jaga khusyuk, kamu akan ketagihan bangun sholat tahajud. Kalau kamu sudah ketagihan bangun sholat tahajud, kamu akan ketagihan sholat duha. Kalau kamu sudah ketagihan sholat duha, kamu akan ketagihan sholat hajat. Dan itu akan membuat kamu tidak nyaman satu malam kalau kamu tidak tahajud. Santri saya di sekolah itu wajib bangun jam 2:30, tidur 9:30, berarti 5 jam, 11:30, 11:30, 11:30, 1:30, 1:30, 2:30. 5 jam tidur di malam hari, 1 jam tidur di siang hari. Siang hari dari jam 2 sampai jam 3 dia tidur siang. Dan itu kehidupan, ikhwan, kita yang atur. Mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, kita yang atur. Kalau antum tidak paksa diri untuk mengatur pola tidurmu, pola hidupmu, pola makanmu, pola kesehatanmu, maka kamu yang akan diatur oleh nafsumu. Karena percaya nafsu kita akan terus mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang nanti kita sesali. Makanya dalam surah Maryam di ayat ke-59 ini dikatakan wattaba'us syahawat. Orang kalau sudah terbiasa ninggalin sholat, yang dia ikuti nafsunya, makanya ada dinamakan budak hawa nafsu. Siapa budak hawa nafsu? Ciri-cirinya orang yang gak beres sholatnya. Setiap kali sholat mau buru-buru. Kalau imam baca panjang sedikit gak betah. Itu ciri orang-orang yang gak beres sholatnya. Dan ketika gak beres sholatnya, ikhwan, dia akan menjadi budak nafsunya. Coba nih. Tapi coba ikhwan, kalau ada yang bertanya sama saya, biasanya kalau ada yang bertanya nih, selalu bertanya macam-macam pertanyaan. Ustadz, bagaimana caranya biar dapat rezeki yang banyak? Ustadz, bagaimana biar lulus ujian PNS? Ustadz, bagaimana biar selesai masalah rumah tangga? Dimudahkan jodoh, dimudahkan uang, dimudahkan rezeki pekerjaan orang tua, macam-macam. Saya selalu bilang, mulailah dari memperbaiki sholatmu. Kalau bagus sholatmu, maka akan bagus yang lainnya. Sholat itu beneran gitu loh, hadapin Allah. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW, ya, itu ketika kemudian dia mau imam, yang kamera ikutin aja. Itu ketika beliau mau imam, ikhwan, dia balik, ya kan? Ini kan mau imam. Itu biasa Rasulullah ini dulu nih, ngecek soft. Jadi ndak sedikit. Rasulullah tuh jalan, cekin softnya, ya jamaahnya, dia dicek gitu, sudah dicek. Kemudian Rasulullah SAW, ya, lalu kemudian menghadap jamaahnya. Lalu ada perkataan Rasulullah di semua sahabatnya yang boleh kita ambil sebagai hikmah. Setelah beliau mengatakan stawu wa'tadilu tarasu hadhu bainal manakibi wal aqdam, kata Rasulullah, stawu, luruskan, wa'tadilu, rapatkan. Kadang-kadang Rasulullah mengatakan la tada'u furujatin lisyaitan, jangan biarkan ada syaitan masuk di antara kalian. Makanya disuruh rapatkan saf. Bahkan dikatakan hadhu bainal manakibi wal aqdam, rapatkan pundak dan kaki-kaki kalian. Oke, sudah? Habis itu apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan wasallu salatal muwaddi' la salata ba'dah, wasallu, dan salatlah kalian, ini terakhir sebelum balik, lalu mengatakan Allahu Akbar, mengatakan wasallu, dan salatlah kalian salatal muwaddi', salatnya orang yang akan berpisah dengan dunianya. Salat yang berpisah dengan dunia, yang dimaksud di sini adalah salat terakhir, ikhwan. Salatlah kalian seakan ini salat terakhir kalian. Sallu salatal muwaddi', kata Rasulullah, la salata ba'dah, tidak ada salat setelahnya. Maka ini kata para ulama menjadi rumus khusyuk salat. Kalau ada yang tanya, Ustadz, gimana cara rumus khusyuk salat? Salatlah seakan tidak ada salat lagi setelah itu. Karena kita nggak tahu juga. Ya, gimana kita tahu? Wali kota Bandung, ikhwan, dia mau khutbah Jumat, dia tahu apa kalau dia mau meninggal?
Tahu apa kalau dia mau meninggal? Baru-baru Mang Odet masih menjabat wali kota Bandung, punya jadwal khutbah Jumat. Saya posisi lagi di Jakarta, habis sholat Jumatan saya lihat, ya Allah, Masya Allah, indahnya lah meninggalnya orang dalam keadaan begitu ya. Saya ingat saya punya om, dia mau ceramah di daerah Tinumbu sana. Dia datang, ini mau ceramah subuh ikhwan. Dia datang sholat sunnah 2 rakaat. Habis dia sholat sunnah 2 rakaat, ini adiknya ibu saya ikhwan, namanya Om Rashidin. Adiknya ibu, adik kandungnya ibu, seibu sebapak. Setelah dia sholat sunnah, dia sandar di tembok, zikir. Nunggu apa? Nunggu iqamah. Sekitar 1 menit sebelum iqamah, jatuh om saya. Dicek sama jamaah, udah meninggal. Kapan jadwalnya? Habis sholat subuh. Meninggalnya kapan? Sebelum subuh. Gak ada yang tahu ikhwan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, "Shallu sholatal muwaddi' la sholata ba'dah." Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang mau berpisah dengan hidupnya. Tidak ada lagi sholat setelahnya. Itu bagus. Itu baru bisa kemudian kita khusyuk dalam sholat. Kita ini selalu merasa ingin cepat-cepat sholat, menyelesaikan akhirat cepat-cepat untuk dunia. Padahal kekal abadi bukan dunia, akhirat. Kenapa kita mau buru-buru akhirat? Sedangkan dunia kita cari capek dari pagi sampai sore, dari sore, dan belum tentu ada yang berbekas untuk akhirat kita. Coba bayangkan ikhwan, siapa yang membuat kita seperti itu? Syaitan. Syaitan ikhwan, yang membuat kita taat dan tunduk pada hawa nafsu kita. Syaitan. Dibuatnya kita ingin terus-menerus berada dalam kenyamanan. Syaitan. Anda dibuat cinta dengan film drama Korea. Syaitan. Anda dibuat cinta dengan bola berlebihan. Syaitan. Anda dibuat cinta dengan PUBG, Free Fire berlebihan. Syaitan. Semua yang mengikuti nafsumu, syaitan. Mana ayatnya? Maryam ayat 59. Wattaba'u syahawat, dan mengikuti nafsu-nafsu mereka. Maka siapa yang sudah mengikuti nafsunya ikhwan, Allah hilangkan akhirat dari dalam dirinya. Dia nggak ada lagi di dalam dirinya itu kata mati, nggak ada. Akhirnya karena nggak ada kata mati, dia nggak pernah mempersiapkan mati. Padahal orang cerdas adalah orang yang hidup untuk mempersiapkan mati terbaik, karena dia tahu kalau matinya terbaik, hidupnya terbaik. Kalau hidupnya terbaik, matinya terbaik, dibangkitkannya terbaik. Kata para ulama, man asya fi syai'in mata fi syai'in, wa man mata fi syai'in bu'itha fi syai'in. Siapa yang hidup dengan satu amalan, maka dia akan mati dengan amalan itu. Dan siapa yang mati dengan amalan itu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan amalan itu. Hidupmu, matimu, bangkitmu sesuai dengan dirimu hari ini. Kalau bahasa sederhananya, matimu tergantung siapa dirimu ketika hidup, dan dibangkitkanmu tergantung siapa dirimu ketika mati. Maka mati ditentukan oleh hidup, dan kebangkitan hidup yang selanjutnya ditentukan dengan cara matimu. Itulah kenapa kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta mati yang baik ya Allah, yang husnul khitam, yang kata Allah khitamuhu misk, khitamuhu misk, akhir hidupnya indah, wangi. Dalam Al-Mutaffifin Allah mengatakan khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, akhir hidupnya wangi, indah. Meskipun dulu dia preman, meskipun dia dulu pembegal, Abu Dzar Al-Ghifari pembegal, setiap orang yang lewat dirampok ikhwan. Umar bin Khattab pembunuh, Abu Dzar pembegal ikhwan, pendosa dulunya. Tapi apa kata Allah? Khitamuhu misk, akhir hidupnya indah, wangi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaknya orang-orang yang ingin hidup yang mati yang wangi, akhir yang wangi, maka berlomba-lomba dalam kehidupan dunia dalam apa? Kebaikan.
falyatanafas. Berlomba ikhwan. Hakikatnya kita hidup ini berlomba ikhwan. Saya, antum, kita semua sedang berlomba. Hidup kita sama, kita ketemu di zaman yang sama. Nanti cucu saya ketemu dengan cucu antum. Bisa jadi cucu antum yang ustadznya, cucu saya yang muridnya. Hidup kita tentang waktu yang terbatas, hidup kita tentang kesempatan yang terbatas. Kalau anda nggak pakai untuk berlomba ini, kamu akan ditinggal. Dan nggak mungkin cucumu yang ikut lomba. Karena cucumu ikut lomba bukan untuk kamu, untuk dirinya juga. Anakmu nggak bikin berlomba untuk kamu, untuk dirinya juga ikhwan. Makanya kalau mau akhir yang hidup indah, akhir hidup kita yang berlomba, kita pemainnya ikhwan. Jangan jadi penonton dan ikut terus dengan nafsu-nafsu dan syahwat-syahwat. Maka dengan itu akhiratmu hilang. Khitamuhu misk wa fi dzalik falyatanafasil mutanafis. Bagi orang yang cinta akhirat, ayo falyatanafas, kita berlomba dalam kebaikan. Jangan mau kalah dengan orang yang bersedekah, ikut sedekah. Jangan mau kalah dengan orang yang ikut kajian, ikut kajian. Jangan mau kalah dengan orang yang ngaji, ikut ngaji. Udah berapa? Udah 2. Apa yang pertama membuat akhirat hilang? Ciri-cirinya apa? Menghilangkan sholat. Gak hilang akhirat. Yang kedua mengikuti nafs. Yang ketiga ada di Toha. Buka. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. 1, 2, 4. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Wah, ini lebih ngeri ikhwan. Saya yakin kalau saya baca ini ayat, semua antum tertampar. Semua kita ngerasa. Semoga mengampuni kita. Dan Toha 1, 2, 4 ketemu? Mana ada mic lagi nggak? Coba cek di dalam ada mic. Satu orang suruh baca artinya. Zul, bacanya dulu. Lama-lama saya tidak dengar suaramu Zul. Ya. Ya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. Kasih Zul ini mau, iya. Jangan antum fokus di situ, bantu Akram, ya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Oke, pelan-pelan ya. Coba. Dan barang siapa maka sungguh dia menjalani kehidupan yang sempit. Siapa yang berpaling dari peringatanku? Tahu nggak apa yang dimaksud Allah dengan peringatan di sini? Siapa yang berpaling dari peringatanku? Tahu nggak apa yang dimaksud Allah dari peringatan di sini? Siapa yang berpaling dari Al-Quran? Karena Allah memberikan peringatan utamanya, pedoman utamanya Quran. Waman a'rada an dzikri. Maka kunci mengetahui orang masih ada tujuan hidup akhiratnya atau tidak, yang ketiga ikhwan, cek baca Qur'annya. Kalau antum masih ada baca Qur'an hari ini, berarti antum masih ada akhirat di dalam hati. Coba ya, ini lihat, ini cerita nyata ini. Lihat lanjutannya ya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Baca. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Coba lihat depan ikhwan. Surga itu indah atau tidak? Indah. Lihat nih bahasa halusnya Allah.
Nanti orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunianya, lalu dia lupa akhiratnya, Allah jadikan dia jauh dari Quran. Kalau dia jauh dari Quran, akhirnya dia lupa akhirat. Kalau dia lupa akhirat, dia akan lupa Qurannya. Kalau dia lupa Qurannya, dia akan lupa Allah, karena yang memberikan perkataan ini Allah. Akhirnya nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Pertanyaan saya, ada nggak orang buta masuk surga? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak mungkin ada orang diberi kenikmatan lalu dia buta di dalam. Nggak mungkin. Berarti orang buta di mana? Buta di akhirat berarti di mana tempatnya? Neraka. Paham nggak? Tapi Allah nggak sebut kamu di neraka, tidak. Allah cuma bilang nanti kamu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Di dunia kamu melihat, kamu nggak pernah ngaji. Makanya saya salut, terharu sama Deng Uki. Dia bikin kelompok ngaji guys di warkopnya. Ya, Zaid ya Akram ya. Zaid suruh ngajar biasa situ kan. Zaid anggota saya dipanggil ngajar di sana di warkopnya. Dia bilang, Ustaz, dulu ini tempat dipakai begadang. Di sini dulu orang tidak ada yang takut azan. Dulu di sini orang Ustaz bermaksiat. Kalau sudah kalah PSM minum malamnya, mabok malamnya Ustaz. Bayangkan, ini yang Uki bilang. Tapi apa ikhwan? Setelah dia taubat, dia hijrah, dia bikin komunitas mengaji. Ya Allah, sedih. Tapi bangga. Sedihnya ya karena memang mereka masih ngaji. Masih Iqra semua. Tapi yang kita salut ikhwan, dia ada usaha ke sana. Kalau besok-besok mereka mati dalam keadaan mereka mengaji, sedangkan kemudian banyak orang yang dilupakan dengan mengaji, Masya Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Buta ikhwan. Jadi gampang. Antum mau tahu nggak? Antum misalkan tanya sama saya, antum tanya, Ustadz, gimana caranya saya tahu bahwa akhirat masih ada atau tidak? Bagaimana caranya saya tahu bahwa Allah masih membimbing saya atau tidak? Atau jangan-jangan saya sudah tertipu dengan dunia atau tidak? Kalau mau tahu posisimu dengan Allah, kalau mau tahu posisimu dengan akhirat, 1, 2, 3. 1, cek sholat. 2, mampu nggak tahan nafsu. 3, cek Quran. Cek sholat, cek nafsu, cek Quran. Mampu nggak istiqomah sholat? Mampu nggak nahan nafsu? Mampu nggak istiqomah Quran? Ini kalau saya tanya satu berapa halaman yang kita baca dari tadi pagi? Cek. Kalau ada yang belum ngaji malam ini. Lewatin 1 hari ikhwan, dan antum nggak punya jatah bersama Quran. Minimal kalau mau tidur baca Al-Mulk. Sebelum tidur baca Al-Mulk. Rasulullah mengatakan fil Qur'ani 30 ayah syafa'atu li rajulin hatta ghufiralah. Quran ada 30 ayat yang bisa memberi syafaat bagi orang itu nanti ketika dia mati sampai diampuni dosa-dosanya. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Al-Mulk 30 ayat. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Mulk sebelum tidurnya, maka dia akan dilindungi dari azab kuburnya. Mau dilindungi dari azab kubur, mau dilindungi dari siksaan kubur ikhwan, baca Al-Mulk sebelum tidur. Nah, nanti orang-orang yang atau orang-orang yang nggak memperhatikan Quran ketika hidup dan sudah hilang akhiratnya, maka dia sudah lupakan itu Quran, dibangkitkan dalam keadaan buta. Coba apa yang terjadi? Protes. Apa dia bilang sama Allah? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku akan melihat. Dia bilang apa? Kenapa kau bangkitkan aku buta ya Allah? Padahal dulu waktu di dunia aku melihat. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya, ayat 126? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dia Allah berfirman, demikian dahulu datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu
begitu pula pada kami diabaikan. Coba lihat apa kata Allah. Ulang Zul, ulang. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Stop. Dulu telah datang ayat-ayatku kepadamu. Apa artinya? Quran dulu turun. Kamu nggak baca, kamu lupa. Maka hari itu kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka kalau kamu bilang, ya Allah saya dulu melihat di dunia, hari ini kenapa saya buta? Maka Allah bilang, saya juga lupa kalau kamu dulu di dunia melihat. Mau dikasih begitu sama Allah. Kita bilang sama Allah, ya Allah kenapa saya buta ya sekarang? Baru kemudian dulu di dunia saya melihat. Kata Allah, begitulah kamu dulu di dunia kamu melihat ada Quranku, kamu nggak baca, maka kamu lupa, pura-pura lupa, kamu lupa bahwa kamu ada Quran, sehingga kamu nggak baca, kamu sibuk dan seterusnya. Maka kata Allah, maka hari ini saya juga lupa kamu dulu di dunia melihat. Mau digituin sama Allah? Coba, ngeri kan? Ya, lanjut. Ya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ya. Maka hari ini kamu saya abaikan. Saya lupakan. Ah sudah, banyak saya mau urus. Coba antum dikasih buta, antum protes, Allah bilang, kamu juga dulu pura-pura lupa bahwa ada Quran. Maka hari ini saya juga lupa kamu dulu di dunia melihat. Terus ketika kita protes lagi, Allah tolong, dia bilang, sorry, banyak saya mau urus. Kira-kira gitu kita sama Quran sekarang. Suruh, ngaji yuk, kajian. Sibuk. Ikut kajian Ustadz. Banyak ayat yang didengarkan, banyak kajian yang ditadaburi, ada tafsir-tafsirnya, ada ayat-ayatnya. Sorry, saya sibuk. Nanti di akhirat Allah bilang, sorry ya, banyak orang saya mau urus, bukan cuma kamu. Sudah Mi, rasakan itu. Antum mau digituin sama Allah. Ngeri ikhwan, ya Allah. Ini Quran ya, Toha. Coba. Ya, satu ayat lagi. Wa kadzalika najzi man asraf. Lanjut. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas kita memang ikhwan. Bukan Allah yang salah, kitanya yang salah. Masa iya 1 kali 24 jam nggak punya waktu baca Quran? Masa iya 1 kali 24 jam cuma 5 kali panggilan sholat kita tinggalkan? Masa iya ikhwan? Tega banget kita. Rezeki dari Allah, orang tua dari Allah, jodoh dari Allah, kehidupan dari Allah. Masa iya kita disuruh sholat aja nggak mau? Kita yang melampaui batas ikhwan. Jangan nyalahin Allah, kita yang zalim. Kita zalim pada diri kita semua. Masa sih kamu nggak punya waktu untuk 30 itu 1 juz ikhwan, 1 juz demi Allah. Coba matiin handphone, matiin semuanya, ambil Quran, wudu, ambil Quran. Sholat 2 rakaat dulu, taubat sama Allah. Ya Allah, saya mau hijrah, saya nggak akan ninggalkan Quran hari ini ya Allah. Ngaji ikhwan. Coba baca 30 menit aja luangin, kamu dapat 1 juz ikhwan. Dahsyatnya 1 huruf 10 pahalanya. Kita yang melampaui batas ikhwan. Allah nggak ada salahnya, kita yang salah. Coba lihat, ini orang melampaui batas. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih abul akhir ashad abqa. Lanjut. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya. Terus wala adzabul akhirati asyaddu abqa. Sungguh azab yang lebih berat dan lebih kekal. Iya, syukran Zul, duduk. Masya Allah. Sungguh azab di akhirat itu lebih apa? Berat dan kekal. Seakan Allah ingin beritahukan pada kita semua ikhwas sekalian, bahwa percaya dunia ini sebentar, yang lama itu akhirat. Bener gak? Kerasa gak ikhwan? Dunia ini cepet banget. Kerasa gak antum? Tiba-tiba antum udah 30 tahun, udah 40 tahun, tiba-tiba udah 50 tahun. Tiba-tiba udah meninggal orang-orang dekat kita. Cepet banget kan? Yang lama itu akhirat ikhwan, akhirat. Nunggu dikubur tuh lama. Baca Al-Mulk sebelum tidur, saya bilangin, biar terhindar dari azab kubur. Rajin-rajin sedekah, saya bilangin.
biar tidak jadi orang yang menyesal di akhirat. Punya semangat beribadah, ikhwan. Ada dalam hati itu selalu motivasi, ya Allah, apalagi yang bisa saya lakukan untukmu ya Allah. Ya Allah, amal apa lagi yang saya bisa lakukan ya Allah. Bertanya, ikhwan, tanya diri kita. Terus ketika ada dosa, ada tawaran maksiat, ada tawaran bikin dosa yang kira-kira kalau kita bayangkan, wah enak ya, enak. Pikir, itu enaknya sesaat. Maka ulama itu selalu mengatakan, setiap kali engkau berhadapan dengan dosa, bayangkan dalam hatimu bahwa azab akhirat itu kekal, sedangkan kenikmatan buat dosa itu sesaat. Kenikmatan minum, ikhwan, cuman di sini. Nanti merusak di sini semua, badan, pikiran rusak, mabok. Mohon maaf, kenikmatan berzina, mohon maaf, paling lama sejam, 2 jam, setelah keluar selesai, nyesel. Apalagi kalau hamil itu orang, coba nyesel. Akhirnya punya anak di luar nikah, yang kamu akan pertanggungjawabkan sampai akhirat. Coba, nikmatnya cuma sesaat, nyeselnya sampai akhirat, ikhwan. Coba pikir bahwa setiap kali kamu mau bikin dosa, ingat akhirat. Nah masalahnya Ustadz, setiap kali saya mau ingat akhirat, akhiratnya hilang. Apa yang mau diingat? Kenapa hilang? Ya sholat gak beres, ikutin terus hawa nafsu, Quran gak pernah ada. Itu ikhwan, kalau 3 ini hilang akhirat. Pas mau ingat akhirat, kata Ustadz akhirat, akhiratnya mana? Hilang. Coba istighfar semua, ingat, astagfirullah. Jangan-jangan akhirat kita udah hilang dalam diri kita. Jangan-jangan emang antum kerja memang bukan untuk akhirat, cuma cari duit. Duit, antum terima gaji 2 juta, 3 juta misal, dapat. Kalau nggak niatin ibadah kerjanya, ini cuma duit. Kalau nggak ada sedekahnya, ini gaji, ini cuma duit. Tapi kalau diniatin ibadah, ada sedekahnya, dicari dengan cara yang halal, tidak ada riba, tidak ada sogok, tidak ada suap menyuap, ini baru namanya rezeki. Bukan cuma duit, rezeki. Bukan sekedar uang, ikhwan, yang akan habis sesaat. Ikhwan, dikasih 100 miliar pun, kalau antum mau beli semua nafsu antum, gak cukup itu 100 miliar. Percaya sama saya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, andai kau berikan kepada anak cucu Adam gunung emas, 1 gunung emas. Andai kau berikan pada anak cucu Adam 1 gunung emas, kata Rasulullah, percaya, dia akan minta gunung yang lain. 1 gunung kurang emang. 1 gunung, ikhwan. Itu Freeport, berapa aset di sana, ikhwan. Bisa dipakai untuk hidupnya 250 juta orang negeri kita. Tambang di NHM, saya pernah ke NHM tuh, Nusa Halmahera Mineral. Sahamnya perusahaan, sahamnya BUMN cuma 30%, tapi ya Allah miliaran setorannya ke sana. Itu baru gunung-gunung kecil. Gimana kalau gunung yang dikatakan Rasulullah? Itu baru kecil, digali dikit doang udah kaya raya orang. Gara-gara gimana? Kata Rasulullah, andai kau berikan anak cucu Adam 1 gunung emas, percaya dia masih minta gunung yang lain. Gak cukup itu, karena nafsu kalau diikutin terus gak ada ujungnya. Itu ikhwan, kita perlu sadar nih, kita terlalu cinta dengan dunia kita. Ayat terakhir, ikhwan sekalian, ini tentang orang-orang yang pelit untuk akhiratnya, menahan hartanya, orang-orang yang selalu terlalu cinta dengan dunianya. Buka Al-Fajr,
juz 30. Ya. Kalian lihat itu nanti. Apalagi orang ya. Akhiratnya nggak ada, ikhwan. Ya. Sudah, surah Al-Fajr ayat 17 sampai ke bawah-bawah. Juz 10. Ayo kita tutup dengan kajian ini. Kajian ini dengan ayat ini. Ya. Sudah? Temu? Nah, sini baca artinya. Ya. Ada di terjemahannya? Ada. Oke, sudah? Kita mulai dari ayat 15 lah, supaya ada nyambung ceritanya toh. Saya baca. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan. Ya. Akraman. Tuhanku telah memuliakannya. Kalau diberi nikmat dia bilang, wah saya dimuliakan Allah nih, kasih nikmat banyak nih. Tapi giliran diberi ujian, lihat. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Namun apabila Tuhan mengujinya dan membatasi rezekinya. Kalau dibatasi rezekinya, ditunda sedikit kenikmatannya, dicabut sedikit rezekinya, apa dia bilang? Fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Coba lihat, ditabut sedikit rezeki dia bilang Allah sudah menghinaku. Coba dia lupa rezeki yang banyak yang pernah Allah titip. Ikhwan, kalau antum diuji oleh Allah dengan sedikit musibah, jangan pernah menghilangkan semua nikmat yang Allah telah beri. Di antara orang yang kufur nikmat, diberi sedikit musibah, mengeluhnya berbulan-bulan. Diberi kenikmatan, syukurnya cuma sehari. Banyak yang kayak gitu. Lanjut. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Akhirnya, kalau terlalu cinta dengan dunia, hilang akhirat, semua kegiatan sosial, semua pahala-pahala yang mengalir banyak itu diabaikan. Satu, anak yatim dia tidak pedulikan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Lanjut. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dua, pelit sama orang miskin. Ya. Kalau neraktir temennya luar biasa, tapi kalau ada pengemis yang datang, pelitnya luar biasa juga. Na'udzubillah. Ini nanti ikhwan, kalau sudah muncul di hati antum, kalau sudah muncul di dalam jiwa antum, segera taubat, karena saat itu tanda-tanda akhirat sudah hilang dalam diri antum. Kalau antum sudah tidak lagi menyayangi anak yatim, ya, ada orang tiba-tiba datang ke kaca mobil antum, lalu dia mengatakan, Pak, lama mamaku meninggal, saya yatim, bapakku sudah tidak ada. Lalu antum mengatakan, cari mobil yang lain. Antum mengatakan, jangan ke sini, banyak itu yang lain, kasih. Kalau di situ tindakan antum, kalau begitu cara antum bersikap, ya sudah, itulah nilai antum di hadapan Allah. Percaya, semua orang miskin yang mendatangimu, semua orang yatim yang mendatangimu, semuanya atas izin Allah. Allah mau lihat kamu ingat akhiratmu atau tidak. Dia uji ki Allah, ikhwan. Lanjut. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur barukan yang halal dan haram. Selanjutnya, ikhwan, tanda-tanda orang yang sudah hilang akhirat dalam dirinya, pokoknya kalau dia sudah mau sesuatu, dia tidak pikir lagi mana halal mana haram, disikat semua. Kalau antum sampai sekarang
masih melakukan itu, berarti akhirat antum di dalam diri antum sudah hilang. Semua cara, yang penting dia punya uang, hilang semua cara, ikhwan. Oke, lanjut. Oke. Ini juga dahsyat ayat selanjutnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kamu mencintai harta kamu dengan kecintaan yang berlebihan. Hati-hati ikhwah. Kalau antum sudah terlalu cinta dengan harta, Allah biasanya uji antum dengan itu. Terlalu sayang dengan motornya, motornya dikasih hilang sama Allah. Terlalu sayang dengan sendalnya, sendalnya tiba-tiba hilang. Terlalu sayang, terlalu sayang. Nggak boleh ada kata-kata terlalu sayang. Nggak boleh. Sayang sewajarnya, sebatasnya. Terlalu sayang kita hanya dua, Allah, Rasulnya. Yang lain kita sayang sebagai batasan makhluk. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Nggak boleh mengalahkan sayang kita pada Allah. Jangan sampai gara-gara cintamu pada istrimu mengalahkan cintamu pada nabimu. Itu nggak boleh. Ya, paham ya? Lanjut. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Nah, biasanya orang-orang yang pecinta dunia ini nanti kaget kalau dikasih gempa bumi. Makanya biasa, coba lihat orang-orang yang mau diingatkan Allah, kalau nggak bisa, nggak mempan dengan kajian, nggak mempan dengan ceramah ustadz, nggak mempan dengan dakwahnya para kiai, dakwahnya para ustadz dan seterusnya, biasanya cara Allah kasih gempa. Kami goncangkan bumi. Coba lihat, kalau sudah banyak orang terlalu cinta dunia dan lupa akhirat, muncul bumi marah, tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, semuanya itu semua musibah yang biasa karena banyak orang terlalu cinta dengan dunia dan lupa akhirat di dalamnya. Lanjut. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Nah, ini sudah di akhirat. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kalau di akhirat nggak ada kesempatan, langsung Allah dan malaikatnya yang sudah berbaris-baris langsung, sudahlah, kamu kan dulu pecinta dunia, kamu kan dulu pak akhirat, sudah jahannam. Coba langsung waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Jahannam. Apa kata Allah? Diperlihatkan dulu. Lalu kata Allah, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Sadar manusia, tapi apa gunanya kesadaran kalau depan kita sudah jahannam, tinggal didorong jatuh kita. Nggak ada gunanya sadar di akhirat. Sadar sekarang, ikhwan. Kalau nggak mau sadar sekarang, kamu nanti disadarkan Allah, diperlihatkan jahannam dan tinggal didorong. Nggak ada lagi waktu untuk sadar di akhirat. Jangan telat sadar, jangan telat hijrah. Artis-artis sudah pada hijrah. Ya. Banyak artis meninggal muda. Ya. Ya. Yang baru-baru kemarin kamu lihat joget-joget di TV udah meninggal. Yang baru-baru kemarin maksiat di TV udah meninggal. Sama sebaliknya, banyak pelaku kebaikan meninggal. Baru-baru kemarin dia mau khutbah Jumat udah meninggal. Wali kota Bandung, ikhwan. Itu tanda husnul khatimah. Makanya para ulama mengatakan seseorang itu gampang diukur hidupnya. Gimana? Lihat akhir hidupnya. Matinya gimana? Subhanallah. Macam-macam cara Allah untuk memuliakan seseorang. Terakhir, kawan. Ya. Apa dia bilang? Yaqul laitani qaddamtu li hayati فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kewajiban untuk hidup bumi. Ulangi pelan-pelan. Dia berkata, siapa yang berkata, ikhwan? Pecinta dunia yang sudah hilang akhirat. Dia mengatakan apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hayati itu kehidupanku. Coba ulang.
Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Alangkah baiknya dulu waktu di dunia aku kerjakan kebaikan untuk hidupku. Ya sholat, ya ngaji, ya sedekah. Ya. Terlambat ikhwan. Ya. Ya. Apa kata Allah? Lanjut. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya pada kami. Ya Allah, kata Allah, hari itu, hari kiamat, nggak ada yang bisa mengazab yang lebih parah, yang lebih sakit siksanya daripada azab Allah. Lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Dan tidak ada yang mengikat, artinya ketika dia mau disiksa, diikat, disiksa, dibunuh, mati, dihidupkan lagi, disiksa, dibunuh, mati, dihidupkan lagi, dibakar, macam-macam caranya. Kebalikannya, pecinta akhirat, lihat, Allah yang panggil ke surga. Yang hidupnya untuk akhirat, sudahlah, Allah katakan sudah cukup kamu berceramah. Sekarang saya mau kasih mati kamu. Sudah cukup kamu mengaji, sudah cukup kamu berdakwah. Kamu mati ya sekarang, saya panggil. Dibuatlah skenario matinya indah, supaya dilihat oleh banyak orang, jadi pelajaran bagi banyak orang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia sibuk ngejar akhirat sampai lupa bahwa dia juga punya waktu, dia juga punya batas hidup di dunia. Maka dimatikan dan Allah undang langsung ke akhirat. Baca terjemahnya. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, lihat ini kalimat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Apa maksud dari kembalilah? Diambil nyawanya, kembali, sudah. Tempatmu bukan dunia, sudah cukup kau berbuat kebaikan di dunia, sudah. Irji'i, kembalilah kepada siapa? Kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Hati yang ridha dan diridhai Allah. Sudah mi, cukup ya. Begitu nih ikhwan. Sebagaimana ada kisah hidup dalam Al-Fajr pelaku pendosa, pelaku pecinta dunia, seperti itu ada pelaku pecinta akhirat yang dikatakan kembali, sudah cukup kamu di dunia, sudah saya cabut nyawamu. Rasulullah kan begitu, 63 tahun, sudah cukup 63 tahun saya cabut nyawamu. Kembali. Maka ada biasa istilah, dia tidak mati, tapi Allah lebih sayang padanya, dia dipanggil pada Allah lebih dulu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Hambaku siapa? Orang-orang soleh. Wadkhuli jannati. dan masuklah ke dalam surga. Masuklah ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Ya. Demikian ikhwah, ya, jazakallahu khair. Syukran akhi. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Apa yang kita bahas tentang akhirat yang hilang. Ada 4 hal yang antum bisa ukur dalam diri antum. 5 sama tadi yang terakhir Al-Fajr. 1, lihat solatmu, cek solatmu. Kalau mulai antum merasa sekarang ini tidak solat, banyak solatku bolong-bolong, berarti itu lagi ada masalah dengan akhirat antum. Yang kedua ikhwas, coba dirimu, apakah masih sering mengikuti hawa nafsu atau tidak? Ya. Mohon maaf, main game, ya. Terlalu sering main futsal, baru tidak jago di main futsal, itu tidak boleh. Ya. Futsal itu sekali sepekan, bukan tiap hari. Ya. Hari ini kau main sama tim ini, besok sama tim ini, besok sama tim ini. Kau kira saya tidak tahu, Jamil? Ya. Berhenti main futsal terus. Ya. Main futsal itu sesekali, tapi langsung hat-trick gitu. Ya. Ya. Nggak usah sering-sering. Yang sering tuh ngaji, ya. Antum gimana? Katanya mau nikah, ya. Memangnya kau kasih mahar dengan 1 gol tendangan bebas, ya? Nggak bisa. Dengan hafalan Quran, Jamil, ya. Jangan terlalu banyak, ya. Sekali-sekali aja, ya. Akhi, kalau mau ikuti kesenangan main bola, berapa orang ajak saya main bola gitu? Kalau semua mau diikuti main bola, nggak ada waktu ngaji, gitu. Kalau semua hobi kita mau diikuti, memangnya kita dibangkitkan di akhirat dengan hobi itu? Saya hobi banget main bola, ikhwan. Saya hobi banget.
Di Jakarta saya dipanggil main di Makassar. Ya karena udah kenal lapangan Jakarta yang enak, saya nggak mau lagi main di Makassar gitu. Kan enak, beda lapangannya gitu. Ya. Tapi enggak, ini cuman gambaran bagi antum. Antum punya hobi apa? Boleh. Toh juga itu olahraga ada karena atas izin Allah. Dulu zaman Rasulullah gulat. Bayangkan Rasulullah bergulat dengan Yahudi untuk memasukkan orang Yahudi itu ke dalam Islam. Dia katakan gini, kalau saya menang, kamu masuk Islam. Dia katakan, Muhammad, jangan bercanda. Saya pegulat paling tangguh di kota ini. Kamu badan seperti ini mau ngalahin saya. Dia katakan, Rasulullah, kalau saya menang, kamu masuk Islam. Sepakat? Sepakat. Bergulat. Menang Rasulullah. Jadi nggak ada yang salah, ikhwan. Olahraga sa'atan fasa'ah, kata Rasulullah. Sejenak. Ya, kamu nikmati duniamu dengan kesukaanmu. Yang suka renang, yang suka memanah, yang suka naik sepeda, ya silakan aja, kan nggak ada dosa. Yang penting jangan buka aurat. Salah kalau antum olahraga, antum nampakin aurat, niatnya ibadah tapi dapatnya dosa, itu bahaya. Coba dipikirin gitu. Nggak ada yang larang kalian menikmati dunia, nggak ada. Islam ini agama yang masya Allah, ikhwan. Tapi ingat, ya, hati-hati, pelan-pelan. Kalau diikuti semua nafsu, nggak ada ujungnya. Percaya sama saya. Semua kegiatan komunitas kamu ikuti, sedangkan kamu nggak punya waktu untuk ngaji, belajar ngaji, ikut kajian ngaji, aduh rugi antum. Makanya nanti habis isya, Akram, nanti habis isya, teman-teman yang belum bisa ngaji, silahkan daftar. Ya. Ya. Kita mau nih, ya. Kami cariin ustadznya. Yang belum bisa ngaji, datang tuh, deket kok di Borong, di sini belakang Borong di waduk. Ya. Sambil lihat view waduk, belajar ngaji. Ngaji ikhwan, antum harus bisa ngaji. Iya. Kalau bisa ngaji, sholat pasti bagus. Kalau nggak bisa ngaji, gimana mau bisa sholat? Iya. Coba berusaha sekarang meningkatkan kualitas diri. Kalau kajian kayak gini kan kamu cuma jadi pendengar. Saya nggak tahu kamu udah bisa ngaji Al-Fatihah benar atau belum. Kamu udah bisa baca dengan Al-Fatihah dengan baik atau belum. Kamu udah bisa baca Al-Ikhlas dengan makhraj yang benar atau belum gitu loh. Coba tingkatkan grade-nya ikhwan. Naik. Nggak sekedar kajian. Kita mau kajian tapi kita bisa ngaji. Kita kajian kita bisa pimpin sholat. Oke? Nanti habis isya insyaallah. Ya, demikian. Jadi lima tadi ini kita ambil hikmah. Akhirat yang hilang karena sholat yang nggak beres. Nafsu yang selalu diikuti. Bacaan Quran yang nggak ada. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Apa? Anak yatim. Pelit masalah sedekah. Anak yatim, fakir miskin itu masalah sedekah semua. Ya. Melupakan anak yatim, melupakan miskin. Ya. Pelit dengan uangnya. Ya. Dan yang terakhir, terlalu cinta dengan dunianya. Kalla. Ya. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebihan. 5 hal ini ya. Yang kamu bisa ukur apa akhiratmu masih ada atau sudah hilang. Demikian ikhwan, jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senin besok di Al Amin Taman Maung. Selasa di Boulevard Perumahan Lili Masjid Nur Alam Nur. Rabu di sini, insya Allah Senin, Selasa, Rabu tetap. Sabtu yang nggak ada, Sabtu depan pindah ke Ahad seperti ini. Tapi paginya kita di Al Markas dulu. Ya, jadi saya Sabtu pagi itu ada acara di Aston Simatupang. Saya pagi ngisi, sore ada ngisi lagi, maghrib ngisi, habis ngisi isya balik ke bandara. Pesawat saya jam 2, insya Allah. Jadi jam 5 subuh saya udah di Makassar, istirahat, sholat subuh, istirahat sejenak. Jam 8, jam berapa caramu? 9 ya? Jam 9. Jam 8 ya? Kasih dulu mereka bicara. Saya closing nanti jam-jam 10 saya toh. Ya. Antum datang dari jam 8 dengerin ada Taki Malik, ada Deng Uki, ada siapa lagi? Ahmad Fadil ya. Ya, Rijal juga ikut ya. Dengerin di sana. Nanti saya datang closing insyaallah ya. Jam-jam 10 lah saya merapat ke Al Markas insyaallah. Maghribnya di sini. Nanti saya lagi mikirin judul apa yang cocok untuk antum insyaallah.
Nanti kita buka pendaftaran yang mau belajar, bener-bener mau belajar ngaji. Ya. Antum gak usah bayar, datang aja, rutin. Ya. Waktu kosong antum kapan? Nanti kami lihat, kita cocokkan dengan waktu kosongnya ustadz kita di sana. Harus bisa ngaji, ikhwan. Ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.